Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis komponen pada komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rima Melia Agustin akan menjelaskan tentang jenis-jenis komponen pada komputer. Komputer adalah sekumpulan peralatan elektronik yang saling bekerja sama untuk melakukan tugas seperti menerima data, mengolah data, dan menghasilkan informasi. Pada umumnya, komponen pada komputer dikategorikan ke dalam 4 bagian, yaitu komponen input, komponen proses, komponen keluaran, dan komponen tambahan. Suatu komputer akan dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar apabila setiap komponen tersebut dirakit atau disatukan dengan semestinya sehingga setiap komponen yang satu saling berhubungan dengan komponen lainnya. Jenis-jenis komponen komputer. 1. Motherboard. Secara sederhana, motherboard atau biasa disebut dengan mainboard atau baseboard adalah papan sirkuit cetak atau PCB, printed circuit board. Papan ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer. Sebab, dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubungan dengan komponen lainnya. Motherboard inilah yang menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem seperti CPU, slot RAM, VGA port, USB port, dan lainnya. Motherboard memiliki fungsi untuk menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Selain itu, motherboard juga berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dari komponen itu sendiri. Kedua, prosesor atau CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. CPU sering juga dikatakan sebagai prosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer, sebab CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program yang terdapat dalam komputer. CPU memiliki fungsi penting, yaitu menerima instruksi yang diberikan, mengolah instruksi, dan kemudian mengeksekusi instruksi tersebut. Ketiga, heatsink. Heatsink atau PC cooler merupakan salah satu perangkat keras yang memiliki bentuk fisik seperti kipas yang terbuat dari tembaga dan aluminium, di mana tujuan utama dari heatsink sama dengan kipas, yaitu memberikan suhu dingin pada prosesor agar kinerja dari prosesor tetap stabil dan suhu panas yang dimiliki prosesor dapat dibuang melalui heatsink ini. Setiap pabrik mendesain heatsink dengan bentuk fisik yang berbeda-beda, namun fungsinya tetap sama. Secara umum, heatsink bekerja dengan cara menerima panas yang dihasilkan oleh prosesor. Kemudian panas tersebut menyebar ke seluruh bagian heatsink hingga berkumpul ke inti heatsink. Sebelumnya, nama saya Aulia akan melanjutkan penjelasan tentang materi yang keempat, yaitu RAM. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu jenis perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan. Namun berbeda dengan hard disk yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Sesuai dengan namanya, random yang berarti acak, maksudnya RAM memang digunakan sebagai media penyimpanan, namun penyimpanan yang sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer yang dinyalakan dan acak. Ketika terjadi instruksi oleh prosesor, maka RAM yang berfungsi untuk menyimpan data dari instruksi itu. Jadi, RAM akan berfungsi apabila komputer masih dalam keadaan menyala. Jika telah dimatikan, maka instruksi tersebut akan hilang dari RAM. Bentuk umum RAM yang terdapat dalam sebuah komputer adalah chip. Chip tersebut dapat Anda tambahkan jika terdapat slot RAM dalam motherboard tersebut. Semakin besar spesifikasi RAM yang terdapat dalam komputer Anda, maka semakin cepat juga kinerja dari komputer itu. 5. Hard disk. Hard disk merupakan salah satu perangkat keras komputer yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Umumnya di dalam hard disk terdapat piringan, di mana piringan itulah yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen. Ketika kita mematikan komputer, data yang telah kita simpan sebelumnya akan dapat diakses ketika kita telah menyalakan komputer, kecuali jika kita menghapus data tersebut secara manual atau terkena virus.
Fungsi hard disk dapat menyimpan data seperti program, dokumen, gambar, audio, atau video secara permanen dalam komputer Anda. Dengan hard disk, Anda tidak perlu takut kehilangan data karena hard disk memiliki kemampuan untuk melakukan backup, yaitu mengembalikan data yang hilang. Hard disk juga dapat dipartisi. Biasanya hard disk dipartisi menjadi dua bagian, yaitu sebagai penyimpanan data-data pribadi dan penyimpanan data operating system. 6. VGA card atau GPU. VGA card Virtual Graphic Array merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengolah dan menerjemah output ke dalam monitor. VGA card sering juga dikatakan sebagai video graphic adapter. Kehadiran VGA card dalam sebuah komputer tidaklah memberikan pengaruh yang besar seperti komponen vital komputer lainnya. Penggunaan VGA lebih mengarah kepada hal yang berhubungan dengan grafis seperti desain 3 dimensi atau gaming. Fungsi utama dari VGA card adalah mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik melalui monitor. Dengan begitu, komputer yang tidak memiliki VGA biasanya tampilan layar menjadi kurang bagus dan tidak menarik. Kini telah banyak perusahaan yang menghasilkan VGA card, diantaranya Nvidia, 3DFX, S3, Artimatrox, SIS, Kirsus Logic, TSENG, Trident, dan sebagainya. Saya akan membacakan teks flash disk, monitor, dan keyboard. Sebelum saya membaca, saya memperkenalkan diri. Nama saya Tesyana Mufida, saya dari kelompok 4 Komunikasi Jaringan. Flash disk atau sering juga disebut dengan USB driver adalah suatu media penyimpanan dalam komputer. Penyimpanan data tersebut bersifat non-volatile, yaitu data tidak akan hilang walaupun tidak terdapat aliran listrik di dalamnya. Selama data tersebut tidak dihapus, maka data tersebut akan tetap ada tanpa aliran listrik. Flash disk dapat terhubung ke komputer melalui port USB yang terletak dalam motherboard. Mengenai bentuknya, flash disk memiliki komponen lebih sederhana dibandingkan dengan media penyimpanan data pribadi dan mudah untuk dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil. Awalnya flash disk memiliki ukuran kapasitas sekitar 512 MB, namun seiring berkembangnya teknologi, kapasitas flash disk terus dikembangkan mulai dari 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 30 GB, dan seterusnya. Selain itu, kini flash disk banyak digunakan karena harganya yang terjangkau dibandingkan dengan membeli hard disk. 8. Monitor. Monitor merupakan jenis perangkat keras hardware yang berperan sebagai komponen kekurangan atau output. Monitor sering juga disebut dengan layar komputer. Layar itu digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data ke dalam grafis. Perangkat ini memiliki peranan yang sangat penting sebab tanpa adanya monitor, maka perangkat komputer lainnya tidak dapat diamati secara langsung, kecuali dengan menggunakan perangkat output lainnya seperti proyektor. Beberapa jenis monitor yang terdapat selama perkembangannya yaitu CRT, LCD, LED, dan monitor plasma. Untuk jenis monitor yang digunakan saat ini adalah LCD dan CRT. Jenis resolusi
monitor dapat diketahui dari ukuran LCD dalam ukuran inch. Misalnya, ukuran layar monitor 17 inch dapat memiliki resolusi 1240 kali 768. Selain jenis monitor dan resolusi layar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas monitor, yaitu sebagai berikut. Dot bit menyatakan jarak antara dua piksel. Makin kecil jaraknya, maka kualitas keluaran yang ditampilkan akan semakin bagus dan warnanya yang tajam. Refresh rate menyatakan seberapa banyak monitor di-refresh dalam satuan detik. Makin cepat nilai refresh rate, maka gambar yang ditampilkan akan semakin bagus. Convergence menyatakan tingkat kejernihan dan ketajaman piksel. Keyboard adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berperan sebagai komponen input, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai alat untuk menginputkan data yang berupa huruf, angka, atau simbol dan menyampaikan ke CPU atau Central Processing Unit untuk diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor. Seiring berkembangnya teknologi komputer juga memengaruhi perkembangannya keyboard. Saat ini keyboard sudah menggunakan format standar QWERTY yang sudah dilakukan sebagai standar internasional. Secara fisik, keyboard terdiri dari papan ketik yang memiliki berbagai macam tombol, di mana tombol tersebut dilengkapi dengan fungsinya masing-masing, sehingga dapat mengulang proses yang dibutuhkan pengguna. 10. Mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai komponen inputan, yaitu menerima inputan yang diberikan oleh pengguna. Dinamakan mouse dikarenakan bentuk fisiknya menyerupai seekor tikus, dengan kabel yang dapat dihubungkan dengan komputer yang menyediakan port di dalamnya. Jika diperhatikan, mouse dilengkapi dengan berbagai tombol datar, seperti klik kanan yang berfungsi untuk membuat menu options, klik kiri yang berfungsi untuk memilih menu. Apabila diklik 2 kali, dapat berfungsi untuk membuka aplikasi atau program dalam komputer. Tombol scroll yang dilengkapi dengan sensor untuk menaikkan atau menurunkan kursor. Terdapat beberapa jenis mouse yang beredar di pasaran berdasarkan pendeteksiannya, yaitu mechanical mouse, optomechanical mouse, dan optical mouse. Di balik keberhasilan mouse saat ini, ada tokoh yang berhasil menemukannya, yaitu Douglas Engelbart. 11. Optical drive. Optical drive adalah perangkat keras yang memiliki fungsi yang sama dengan hard disk atau flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan. Terdapat beberapa jenis optical drive, yaitu 1. CD-ROM atau compact disk read-only memory, merupakan suatu alat dapat digunakan sebatas membaca CD. 2. CD-RW atau compact disk rewritable, merupakan alat yang dapat melakukan dua fungsi, yaitu membaca CD dan menulis CD. 3. DVD-ROM atau Digital Video Disc Read-Only Memory, merupakan alat yang dapat membaca CD dan DVD. 4. DVD Combo, merupakan alat yang selain dapat membaca CD dan DVD, juga dapat menulis CD, namun tidak dapat menulis DVD. 5. DVD-RW, merupakan alat yang memiliki fungsi komplit, yaitu selain dapat membaca keping CD dan DVD, juga mampu untuk menyimpan atau menulis keping CD dan DVD. 12. SSD. SSD merupakan singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk, yaitu perangkat untuk menyimpan data dengan menggunakan serangkaian IC atau Integrated Circuit, yang berperan sebagai memori untuk menyimpan data secara persisten. Pada umumnya, SSD memiliki fungsi yang sama dengan hard disk, namun SSD merupakan sebuah inovasi dalam penyimpanan data.
Dengan SSD, data disimpan pada chips memori flash berbasis NAND yang berhubung satu sama lain. Chips tersebut memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan flash disk. Kalau dahulu kita mengenal dengan nama floppy disk, kini posisinya telah bergeser dengan adanya hard disk. Begitu juga dengan hard disk yang harus tergeser dengan adanya SSD. Walaupun begitu, SSD belum banyak diketahui oleh pengguna komputer, sebab harganya yang begitu tinggi dan cukup fantastis. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Laksamana. Saya akan melanjutkan presentasi materi. Power supply. Power supply merupakan suatu perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Daya tersebut disuplai menuju motherboard, hard disk, heatsink, dan lainnya. Mengenai fungsi power supply bertujuan untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Saat ini ada beberapa jenis power supply, yaitu power supply AT. Power supply sejenis ini memiliki bentuk di mana kabel power yang akan dihubungkan ke motherboard terpisah menjadi dua konektor, yaitu konektor P8 dan konektor P9. Dengan demikian, pada saat pemasangan diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam pemasangan. Power supply ATX. Jenis power supply ini memiliki kabel dengan jumlah 20 pin dihubungkan ke motherboard. Sangat jarang terjadi kesalahan dalam pemasangan jenis power supply ini. LAN card. LAN card sering disebut dengan NIC atau New Network Inverse Card. Ethernet card atau kartu jaringan. Perangkat ini digunakan menghubungkan beberapa komputer dengan jaringan, terutama dalam area LAN, misalkan jaringan komputer pada suatu gedung atau rumah. Satu kantor dan lainnya. Biasanya LAN card dipasang pada slot PC yang terdapat di motherboard. Pada umumnya terdapat dua jenis NIC, yaitu NIC yang bersifat fisik dan logis. Contoh NIC yang bersifat fisik adalah token ring, NIC internet dan sebagainya. Sedangkan contoh NIC yang bersifat logis adalah loopback adapter dan dia up adder. Pada setiap NIC telah diberikan nomor alamat yang dikenal dengan sebutan MAC address yang bersifat statis, maksud dapat diubah oleh penggunanya. Saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi, LAN card memiliki dua jenis utama, yaitu LAN card kabel dan LAN card wireless. Oke, lanjut. WLAN card atau wireless LAN card, atau bisa juga disebut Wi-Fi adapter, merupakan perangkat komputer yang berhubung dengan jaringan fungsi sama seperti LAN card, yaitu menghubungkan komputer dengan akses jaringan. Akan tetapi, dengan adanya WLAN lebih memudahkan Anda dalam melakukan koneksi jaringan tanpa harus membawa kabel kemana-mana hanya untuk menghubungkan dengan jaringan. Wireless card memungkinkan komputer terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Cara kerja dari wireless card ini adalah wireless akan menerima sinyal yang berasal dari perangkat jaringan, seperti access point. Pada umumnya, komponen-komponen dalam WLAN adalah mobile atau desktop PC, di mana untuk mobile PC dapat terpasang pada port PCMCA, sedangkan untuk desktop PC melalui PC card atau USB. Access point perangkat yang dapat mengkonversi sinyal frekuensi radio atau RF menjadi sinyal digital melalui media kabel.
WLAN interface peralatan yang dipasang di mobile atau desktop PC dalam berbentuk PCMCIA atau bisa Personal Computer Memory Card International Association PC card atau PC card maupun melalui port USB. Sebelumnya, nama saya Muhammad Zidan Aprianto, nomor absen 26, akan melanjutkan penjelasan tentang materi yang ke-16, 17, dan 18. 16. Soundcard. Sesuai dengan namanya, soundcard berkaitan dengan kebutuhan audio dan suara dalam suatu komputer. Misalkan saja ketika kita mendengarkan suara yang berasal dari komputer menggunakan headset atau speaker, maka suara yang kita dengar itu diolah oleh soundcard. Beberapa jenis soundcard berdasarkan pemasangannya dalam komputer atau laptop, yaitu yang pertama soundcard onboard. Pada umumnya, soundcard ini terpasang langsung pada motherboard komputer. Soundcard jenis ini berupa chipset yang terpasang langsung dengan motherboard sehingga kinerjanya dipengaruhi oleh prosesor. 2. Soundcard offboard. Soundcard offboard ini dipasang ke slot ISA atau PCI. Keunggulan dari soundcard jenis ini adalah kualitas suara yang dihasilkan menjadi lebih bagus dibandingkan soundcard onboard. Yang 3. Soundcard eksternal. Umumnya soundcard eksternal ini dipasang ke komputer menggunakan port USB. Soundcard jenis ini cocok digunakan untuk melakukan perekaman suara. 17. Printer. Printer termaksud ke dalam perangkat keras atau hardware yang berperan sebagai komponen output. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik itu kertas, gambar, ataupun grafik. Selain berfungsi untuk menampilkan cetakan dokumen, kini printer juga memiliki fungsi lain seperti menggandakan dokumen, memindai dokumen, serta berfungsi untuk mengirim data atau fax, di mana pada awalnya printer hanya digunakan untuk mencetak dokumen yang menampilkan data yang berupa teks, gambar, ataupun grafik dalam lembaran kertas. Dengan kehadiran printer, maka dapat memudahkan orang yang memiliki keperluan untuk mencetak dokumen. Jenis-jenis printer yang banyak beredar di pasaran adalah printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laserjet. 18. Scanner. Scanner merupakan komponen inputan, yaitu alat yang digunakan sebagai pemindai atau menduplikat dokumen atau objek secara digital dan disimpan ke dalam komputer. Scanner itu sendiri memiliki banyak jenis dan bentuk. Berikut mengenai beberapa bentuk scanner yang beredar di pasaran. Yang pertama, scanner drum. Sesuai dengan namanya, scanner drum ini berbentuk seperti drum atau tabung. Jenis scanner ini merupakan jenis scanner yang luar biasa, sebab resolusi gambar yang dihasilkan cukup tinggi, di mana resolusinya mencapai 24.000 ppi atau pixel per inch. Terdapat beberapa keunggulan yang diperoleh dari scanner drum, yaitu dapat melakukan proses scan dokumen kuno, jumlah getaran yang dihasilkan sangat minim, dapat melakukan scanning pada dokumen yang berbentuk kertas yang besar. Yang kedua, scanner flatbed. Disebut flatbed karena bentuk fisiknya yang datar, seperti tempat tidur. Inilah jenis scanner yang sering dijumpai di dunia scanning dokumen. Hal itu disebabkan karena ukurannya yang lebih kecil dan kompatibel dengan beberapa ukuran kertas standar seperti legal, leather, hingga A3. Untuk melakukan pemindaian terhadap dokumen dengan menggunakan teknologi CCD atau Charge Coupled Double. Yang ketiga, film scanner. Jenis scanner ini digunakan untuk menyimpan foto dan video menggunakan teknologi negatif. Namun sayangnya jenis scanner ini sudah jarang digunakan. Dengan menggunakan film scanner dapat melakukan konversi dan mengubah objek yang disimpan dalam film negatif menjadi bentuk digital. Yang keempat, roller scanner. Roller scanner merupakan jenis scanner yang memiliki fungsi yang sama dengan flatbed scanner, yaitu melakukan pemindaian pada sebuah dokumen atau gambar secara fisik berbentuk lembaran. Yang membedakannya dengan flatbed adalah metode yang digunakan. Jika flatbed menggunakan teknologi CCD dan menjadi mata yang digerakkan untuk memindai dokumen, sedangkan roller menggunakan dokumen yang digerakkan. Oke, 19. Speaker. Speaker adalah suatu perangkat keras yang berperan sebagai komponen keluaran, di mana speaker saat mengeluarkan output dari CPU yang berupa suara atau audio. Speaker dalam komputer terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Berikut ini adalah bagian yang terdapat dalam speaker. 1. Sekat rongga atau konus. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan gelombang tekanan yang disebabkan oleh gerakan udara yang dapat menghasilkan suara. 2. Membran. Komponen ini berfungsi untuk menerima proses induksi yang berasal dari magnet, di mana proses tersebut menghasilkan bunyi yang berasal dari getaran yang dihasilkan. 3. Magnet.
komponen yang berfungsi sebagai sebagaimana magnet pada umumnya, yaitu menghasilkan medan magnet untuk melakukan proses induksi yang berasal dari membran tersebut. 4. Kumparan. Komponen ini berfungsi untuk menyalurkan energi gerak menuju konus. Kumparan tersebut dapat bergerak disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada medan magnet. 5. Casing. Bagian ini disebut untuk melindungi seluruh komponen vital yang terdapat dalam speaker. Sudah begitu banyak model casing yang beredar di pasaran, misalnya berbahan kertas, plastik. 20. Webcam. Webcam atau disebut dengan kamera web adalah istilah kamera yang dapat dihubungkan dengan komputer. Pada umumnya, fungsi webcam hampir sama dengan fungsi kamera pada umumnya, yaitu memudahkan Anda dalam mengolah pesan seperti chat melalui video secara real time. Webcam biasanya terdiri dari sebuah lensa yang dipasang dalam papan sirkuit yang dapat digunakan untuk menangkap sinyal, gambar, casing, cover, dan kabel support. Sebuah webcam dilengkapi dengan software disebut software. Ini berfungsi untuk mengambil gambar-gambar yang berasal dari kamera kamera digital dalam interval waktu tertentu untuk dihubungkan melalui koneksi internet. Sebuah webcam dirancang bukan untuk menyimpan gambar, sebab fungsi utama webcam di sini hanya untuk merekam dan mengirim gambar yang ditangkap langsung oleh komponennya. Hingga kini, webcam masih dapat dijumpai di pasaran dengan harga yang bermacam-macam tergantung dengan fitur dan kemampuan dalam menangkap gambar.